Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwanihi. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Para hadirin, teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang hadir cuma Abu Syafiq doang, tetap kajian harus tetap jalan. Harus tetap jalan walaupun Ustaz Mauli doang harus tetap jalan, Ustaz. Agar hati kita selalu tersirami oleh nasihat dan firman Allah serta hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di pelajaran ketiga saat ini. Kita sudah 3 pertemuan. Beberapa judul sudah kita bahas dan kita baca bersama-sama. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya adalah pembahasan pasal yang ketiga, yaitu hukmu talabul ilmi, hukum menuntut ilmu. Silakan dibuka halaman 15 jika antum punya bukunya. Halaman 15 itu hukmu talabul ilmi. Talabul ilmi, talabul ilmi syar'i fardu kifayah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin qala rahimahullahu taala, talabul ilmi syar'i fardu kifayah. Menuntut ilmu syar'i hukumnya adalah fardu kifayah. Ini yang pertama. Jadi hukumnya adalah fardu kifayah. Mungkin di antara antum ada yang tahu fardu kifayah. Apa itu Ustaz fardu kifayah, Ustaz? Fardu kifayah idza qama bihi min man yakfi fi haqqil akharina sunnah. Jika ada salah satu yang sudah menunaikannya, melakukannya, maka hukum jatuh kepada yang lain, kepada yang belum melaksanakannya menjadi sunnah. Itu fardu kifayah. Maka hukum pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam hukum menuntut ilmu syar'i adalah fardu kifayah. Kemudian beliau melanjutkan wa yakunu wajiban 'alal insani ay fardu 'ainin. Akan tetapi sebagian keadaan hukum menuntut ilmu bisa menjadi wajib. Berarti kalau wajib sah, ya, asatidzah. Kalau kita tinggalkan berarti kita berdosa. Kapan kita diwajibkan untuk menuntut ilmu? Saat apa? Saat an yatawaqqafa alaihi ma'rifat ibadatin yuridu fi'laha. Saat kita mentok, kita tidak tahu bagaimana cara melakukan suatu ibadah. Ya, saat ibadah itu mentok, kita pengetahuan kita terhadap satu ibadah udah mentok. Ya, bagaimana cara melaksanakan ibadah ini? Apa hukumnya? Apa saja rukun dan semacamnya? Ya. Au muamalatin yuridul qiyama biha, atau muamalah antara kita, antara ana dengan antum sebagai sesama guru. Ada di antara muamalah-muamalah yang tidak kita tahu, belum kita tahu atau belum sampai kepada kita ilmunya, maka saat itu mengetahui, belajar tentang hal tersebut adalah fardu ain, wajib hukumnya. Fa innahu yajibu alaihi fi hadhihi al-hal an ya'rifa. Karena kata beliau rahimahullahu taala, sesungguhnya wajib baginya dalam keadaan yang seperti ini untuk mengetahui kaifa yata'abbadu lillahi bihadhihi al-ibadah. Bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam konteks ibadah yang dia tidak tahu tentang hukumnya tersebut, ya. Wa kaifa yakum bihadhihi al-muamalah, atau dia tidak mengerti bagaimana cara bermuamalah yang benar, maka wajib baginya untuk belajar hukum yang berkaitan tentang muamalah tersebut.
Misalnya kita tidak mengetahui hukum tentang yang berkaitan dengan hutang piutang, maka wajib kita mempelajari hukum yang berkaitan tentang hutang piutang. Karena saat itu kita dalam keadaan mungkin menghutangi orang atau meminjami orang uang, atau kita yang berhutang. Kita harus tahu tentang hukum hutang piutang tersebut. Muamalah yang lainnya juga seperti itu. Kemudian ma'asyiral muslimin, para asatidzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dengan ibadah-ibadah yang sering kita lakukan, ibadah-ibadah wajib yang kita lakukan setiap hari seperti salat, kemudian wudu. Jika kita tidak mengetahui tentang hukum atau perkara-perkara yang berkaitan tentang salat, karena itu adalah ibadah kita, ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdi as-shalah. Yang pertama kali dihisab di hari kiamat nanti dari seorang hamba adalah salat. Dan saluhat saluha sa'iru amalihi. Jika salatnya baik, maka seluruh amalnya akan baik. Jika salatnya buruk, maka seluruh amalnya akan buruk. Saya rasa antum sudah ada yang menghafal hadis tersebut. Maka perkara-perkara yang seperti itu, ibadah-ibadah yang penting seperti itu, jika kita tidak mengetahui tentang hukumnya, bacaannya, zikirnya, maka wajib bagi kita untuk belajar. Maka wajib bagi kita untuk mempelajari hukum bacaan-bacaan yang berkaitan dengan salat. Sebagai contoh, mungkin di antara kita ada yang sudah 30 tahun, 35 tahun, 25 tahun, bacaan rukunya subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim, subhanallah. Kita salat selama ini bacanya itu aja. Sujud kita bacanya subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal. Itu aja bacaan kita. Ya? Padahal apa? Padahal subhanallah. Ana dan Ustadz Egi sedang menghafal mutun ya, begitu banyak doa-doa yang belum kita hafal. Ya, sungguh Allah Subhanahu wa taala, sungguh ilmu Allah Subhanahu wa taala sangat luas, ya. Maka teman-teman sekalian, hendaklah coba meningkatkan mutu ibadah, ya, meningkatkan mutu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari salat. Ya, jangan sampai salat kita, mutu ibadah dari mutu salat kita hanya mentok di situ. Zikir yang kita baca hanya subhanarabbiyal azim. Atau zikir yang kita baca saat sujud hanya subhanarabbiyal a'la. Padahal apa? Ada banyak sekali zikir-zikir yang sahih. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli subuhul kudus surahul malaikati warruh, dan yang lainnya, ya. Akan hendaklah coba antum buka lagi buku-buku kemudian dihafal, karena perkara-perkara tersebut dapat menunjang, dapat membantu kita untuk khusyuk dalam salat. Bukankah makna dari khusyuk adalah yang ada di pikiran kita saat salat adalah konten salat, zikir-zikir salat. Bagaimana kita bisa khusyuk salat jika seandainya bacaan yang kita baca sudah seperti Al-Fatihah hafalnya, sehingga berkurang tadabbur kita dalam membaca doa dan zikir tersebut. Wa ma 'ada dzalika minal ilmi fardhu kifayah. Adapun selain dari ilmu-ilmu yang disebutkan oleh muallif di atas, fardu kifayah hukumnya, ya. Wa yanbaghi li talibil ilmi an yash'ara nafsahu annahu qaimun fardu kifayah. Hendaklah ketika kita menuntut ilmu betul-betul hadir di hati kita, betul-betul kita memahami, meyakini bahwasannya kita sedang menjalankan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita belajar bukan hanya sekedar belajar, tidak. Kita belajar sesungguhnya sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibadah yang sangat agung, yaitu belajar, menuntut
menuntut ilmu, ya. Wala syakka anna talabal ilmi min afdhalil a'mal. Kata beliau apa? Kata beliau tidak diragukan lagi bahwasanya menuntut ilmu adalah amalan yang sangat mulia. Amalan yang mulia. Maka ma'asyiral muslimin, teman-teman yang saya hormati karena Allah, saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, belajar, menuntut ilmu, menghafal, mutalaah, membaca buku, itu tidak ada ujungnya, ya, tidak ada ujungnya. Semakin kita belajar, maka semakin kita dapati diri kita itu sangat bodoh, sangat jahil, ya. Semakin kita belajar, maka semakin kita dapati diri kita tidak ada apa-apanya. Ya, wa fawqa kulli dhi ilmin alim, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, di atas orang yang berilmu ada yang lebih berilmu lagi. Wa yanbaghi li talibil ilmi bal huwa minal jihadi fi sabilillah. Bahkan menuntut ilmu termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan anggap mereka-mereka yang belajar, yang sedang belajar adalah orang-orang yang ibadahnya itu ibadah biasa, tidak, ya. Diibaratkan ibadah mereka, belajar mereka seperti jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya jihad adalah dzirwatu sanamil Islam. Ujung dari agama Islam ini adalah ujungnya jihad fi sabilillah. Wala siyama fi waqtina hadza hina bada'atil bid'u wa tazharu fil mujtama'il islami wa tantashiru wa takthur. Terlebih lagi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman kita, ya, di waktu-waktu kita yang kita hidup di tahun 2023 ini, banyak sekali perkara-perkara yang baru, ya, disebutkan oleh muallif bid'un, perkara-perkara yang baru yang bermunculan di kalangan umat Islam. Ya, banyak sekali perkara-perkara yang justru tidak ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Perkara-perkara ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak perkara-perkara ini, maka semakin butuh kita terhadap ilmu yang benar, ya. Semakin butuh kita terhadap para ulama, terhadap orang-orang yang memiliki ilmu yang benar, ilmu yang dimaksudkan adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Dan wa bada al-jahlu al-katsir mimman yatatalla'u ila al-ifta'i bi ghairi ilm. Selain banyaknya perkara-perkara ibadah-ibadah yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak juga orang-orang yang mereka bermunculan ingin memberikan fatwa, ingin memberikan jawaban, ingin nyemplung, ingin ikut, ya, menyelesaikan permasalahan agama, padahal mereka tidak memiliki ilmunya, tapi mereka ingin menampakkan dirinya, ingin berbicara, tapi pembicaraan, jawaban mereka tidak didasarkan dengan ilmu. Ya, wa bada'al jadalu min katsir minan nas. Terlebih lagi banyak perdebatan, pertikaian di antara manusia. Tiga perkara ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin cukup, ya, membuat kita semangat, membuat kita harus menuntut ilmu. Tiga perkara ini cukup menjadi alasan mendorong kita agar lebih semangat untuk menuntut ilmu. Yang pertama tadi apa? Banyaknya perkara-perkara yang baru di dalam agama yang tersebar di kalangan masyarakat, manusia-manusia, orang-orang yang ingin tampil, ingin berfatwa. Kemudian yang ketiga, banyaknya perdebatan dan pertikaian di kalangan manusia. Famin ajli dzalika fanahnu fi daruratin ila ahli ilm. Oleh karena itu, karena tiga perkara ini, kita butuh sekali kepada orang yang berilmu.
Bukan hanya sekedar orang yang berilmu, tapi apa? Indahum rusukhun wasi'atut tila'. Adalah orang-orang yang ilmunya itu dalam dan mutolaahnya banyak. Orang yang banyak membaca, kemudian membahas, kemudian dia banyak mutolaah, banyak membaca. Kita butuh kepada orang-orang yang seperti ini, karena semakin banyak keburukan terjadi yang menimpa umat ini, maka kita butuh orang-orang yang berilmu, orang-orang yang indahum fiqhu fi dinillah. Mereka memiliki pemahaman yang benar di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa indahum hikmatun fi taujihi ibadillah. Bukan hanya sekadar berilmu, tapi orang-orang yang memiliki hikmah, ya, untuk mengarahkan orang-orang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Lianna katsiran minan nas yahsuluna ala ilmin nazari fi mas'alatin minal masail. Karena sebagian di antara kita hanya mengetahui ilmu yang berkaitan tentang halal, haram. Ini halal, ini haram. Sudah. Sebagian kita hanya tahu itu. Di antara kita hanya tahu halal, haram. Ya, kita penting kita butuh kepada orang-orang yang seperti itu, akan tapi kita butuh lagi pada orang-orang yang bukan hanya tahu tentang halal, haram, akan tapi apa? Orang-orang yang mampu, orang-orang yang bisa mengarahkan manusia, mengajak manusia ke jalan yang benar. Kemudian beliau mengatakan, ya, orang-orang yang hanya mengetahui halal dan haram dari permasalahan agama, wala yahtamuhun nazara ila silahil khuluqi wa ila tarbiyatihim, tapi mereka tidak menganggap penting, tidak melihat betapa pentingnya memperbaiki akhlak, betapa pentingnya mentarbiyah, hanya tahu tentang halal dan haram. Nah, ini adalah hukum dari menuntut ilmu. Jadi hukumnya ada berapa tadi para asatidzah? Ada dua, ya, hukumnya ada dua. Kadang dia fardu kifayah. Kalau sudah ada yang belajar, maka yang lainnya gugur kewajiban mereka belajar. Akan tetapi jika seandainya dalam satu ibadah, muamalah yang sering kita jalani, yang sering berputar-putar di sekitar kita, yang sering kita kerjakan dari ibadah dan muamalah, maka kita harus tahu tentang hukum serta yang berkaitan dengan muamalah dan ibadah tersebut. Karena hal tersebut dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu maka wajib kita menuntut ilmu. Saat kita dalam keadaan seperti itu, buta sama sekali tentang hukum suatu permasalahan, maka saat itulah jatuh kepada kita hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Para asatidzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pada ke halaman 19 di Kitabul Ilmi, di pembahasan baru, yaitu tentang adabu thalibil ilmi, adab-adab penuntut ilmu. Pembahasan yang menarik untuk kita bahas teman-teman sekalian. Berkata muallif rahimahullahu taala, talibul ilmi la budda lahu min at-ta'addubi bi adab. Penuntut ilmu dia harus menghiasi dirinya dengan adab-adab. Karena kata para ulama, ilmu itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beradab. Ilmu hanya diberikan kepada orang-orang yang memiliki adab. Jika seandainya ilmu itu diberikan kepada mereka-mereka yang qillatul adab, orang-orang yang batol, orang-orang yang terlalu angkuh,
dan mereka diberikan ilmu kepada mereka, maka akan terjadi kerusakan di atas muka bumi ini. Terjadi banyak kerusakan ketika orang-orang yang angkuh berbicara dan dia merasa dia telah berilmu, dia merasa dia memiliki ilmu yang banyak, maka akan terjadi banyak kerusakan di atas muka bumi ini. Maka para hadirin asatidzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beradab. Di antara adab penuntut ilmu yang pertama adalah, kata muallif rahimahullahu taala, ikhlasun niyyah lillahi azza wa jalla. Yang pertama adalah mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Samudra hati, terlebih lagi yang berkaitan dengan masalah ikhlas, sangat luas, ya, sangat luas, ya. Karena ikhlas penting. Di antara syarat diterimanya amal ibadah kita, di antaranya adalah ikhlas. Dua syarat amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ikhlas. Amal yang kita kerjakan harus ikhlas. Kita sering mendengar kata-kata ikhlas, ya, berkali-kali kita mendengar kata-kata ikhlas. Tapi tahukah kita apa itu makna dari ikhlas? Menurut antum apa itu ikhlas, jamaah sekalian? Apa itu ikhlas, Ustaz? Ikhlas. Sering antumnya ikhlas. Gaji dikasih gaji kecil, antumnya ikhlas. Ya, apakah orang tidak mau menerima gaji kecil menandakan dia tidak ikhlas? Tidak selalu seperti itu. Ya, kata para ulama, ikhlas itu adalah as-safi. Ya, ikhlas itu adalah bersihnya hati kita dari apa? Dari perkara-perkara yang merusak keikhlasan. Di antara perkara-perkara yang merusak keikhlasan adalah sum'ah, riya, ujub, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Amal ingin dilihat, amal ingin didengar oleh orang lain, maka perkara-perkara tersebut adalah perkara-perkara yang merusak keikhlasan. Berkata muallif rahimahullah taala, bi an yakuna qasdahu bi talabil ilmi wajh Allah wa dar al-akhirah. Hendaklah dia menjadikan tujuan menuntut ilmunya hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan mengharap negeri akhirat, balasan Allah Subhanahu wa taala. Di anna Allah hatta alaih, karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan, yang menganjurkan untuk menuntut ilmu. Kita belajar, kita menuntut ilmu atas perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dikenal sebagai seorang yang berilmu, alim, bukan ingin dikenal sebagai seorang qari, tidak. Kita belajar dan kita yakini bahwasannya itu adalah ibadah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa raghaba fihi, dan Allah Subhanahu wa taala yang menganjurkan kita untuk belajar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa'lam," maka ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan mohon ampun atas dosa-dosamu. Ma'asyiral muslimin, hadirin ra'asatidzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya dengan fa'lam, ketahuilah, ilmuilah, ya. Bagaimana mungkin kita mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mungkin kita tahu bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala jika tidak belajar? Ya, dengan belajarlah, ya, dengan belajarlah kita mengetahui bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muallif mengatakan, "Watsana'u 'ala al-ulama'i fil Qur'ani ma'ruf." Pujian terhadap para ulama di Quran ma'ruf. Sudah banyak di antara kita yang menghafalnya, ya. Sudah banyak di antara kita yang menghafal ayat tersebut. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama
yakhshallahu min ibadihi ulama. Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Wa idza athna Allahu ala syai'in aw amara bihi sara ibadah. Para hadirin, beliau mengatakan, jika Allah Subhanahu wa taala, ini kaidah ya, ini kaidah. Jika Allah Subhanahu wa taala memuji sesuatu atau memerintahkan kepada sesuatu, maka perintah tersebut adalah ibadah. Ya, perintah tersebut adalah ibadah. Seperti halnya Allah Subhanahu wa taala memuji ilmu dan menganjurkan orang untuk berilmu, maka belajar menuntut ilmu menjadi ibadah. Faidan fayajibul ikhlas fihi lillah. Oleh karena itu wajib ikhlas menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Karena kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah itu mau diterima, ikhlas. Ya, hanya berharap wajah Allah Subhanahu wa taala, hanya berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bi an yanmiyal insanu fi talabil ilmi wajah Allah. Ya. Fa idza nawal insanu bi talabil ilmi syar'i an yanala syahadah. Ya, jika seseorang dia berniat menuntut ilmu, ingin mendapatkan syahadah, ya tawassala biha ila martabatin aw rutbah, agar dengan syahadat tersebut dia bisa sampai kepada kedudukan tertentu. Dia ingin dipandang oleh orang-orang, dia ingin diagungkan, dia ingin dimuliakan oleh manusia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai orang-orang tersebut, orang-orang yang belajar ingin mendapatkan pengakuan, orang-orang yang belajar ingin dipuji, orang-orang yang belajar ingin disanjung, ingin dimuliakan, ingin didengar ucapannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman, orang siapa yang belajar suatu ilmu, yubtagha bihi wajhullah, yang dia mengharap dari belajar yang tersebut wajah Allah Subhanahu wa taala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, la yata'allamuhu illa yusaba bihi 'aradan minad dunya. Dia tidak belajar ilmu tersebut kecuali untuk mendapatkan sedikit keuntungan dunia. Lam yajidu 'urfal jannah yaumal qiyamah, maka dia tidak akan pernah mencium bau surga, wangi surga di hari kiamat. Subhanallah. Ya, kalau kita membaca hadis yang lain di riwayat yang lain, sungguh wangi surga itu sejauh mata memandang. Bagaimana ruginya seseorang jika dia tidak mendapatkan wangi surga tersebut yang jauhnya sejauh mata memandang, dia tidak mendapatkannya. Karena apa? Karena beribadah, menuntut ilmu yang seharusnya niatnya karena Allah, tapi dia niatkan untuk mengambil keuntungan dari sedikit keuntungan dunia. Lakin kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, akan tetapi lau qala talibul ilmi, jika seorang siswa, seorang penuntut ilmu mengatakan, ana uridu an anala syahadah la min ajli hazzin minad dunya walakin li anna nuzuma asbaha miqyasul alimi fiha syahadatuhu. Nah, ma'asyiral muslimin, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana jika seandainya seorang menuntut ilmu, dia menuntut ilmu untuk mendapatkan syahadah, ijazah, akan tetapi niatnya untuk mendapatkan ijazah tersebut bukan untuk mengambil keuntungan dunia, bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia, bukan untuk dipandang oleh manusia, tidak. Dia belajar untuk
mendapatkan ijazah, syahadah, agar apa? Agar ijazah tersebut berfungsi untuk dia berdakwah. Ya, karena memang apa? Karena memang peraturan sudah menjadikan ijazah adalah tolak ukur. Tolak ukur jika seorang tersebut berilmu. Di antara kita, di antara banyaknya kaum muslimin sekarang, ada yang tidak ingin hadir di kajian. Karena apa? Karena ustadznya lulusan pondok, nggak mau datang kajian. Kenapa? Ustadznya lulusan pondok. Tapi kalau dia lihat pamflet DR Fulan LCMA, baru dia mau datang. Menunjukkan apa? Menunjukkan kita di zaman yang mana orang-orang mujtama, masyarakatnya memandang ijazah, memandang syahadah. Maka bolehkah kita menuntut ilmu untuk mendapatkan syahadah tersebut agar kita mudah berdakwah? Ya. Maka kata beliau apa? Fahadhihi niyatun salimah la tadurruhu syai'a li'annaha niyatu haqq. Niat ini niat yang selamat, ya, tidak akan memberikannya mudarat apapun, karena niat tersebut adalah niat yang benar. Ketika seorang meniatkan belajar, kemudian dia betul-betul ingin mendapatkan syahadah agar mudah baginya berdakwah, menyampaikan kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, maka niat tersebut tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Tidak mengapa dia bertujuan mendapatkan ijazah. Kemudian beliau mengatakan, wa inna ma dzakarna al-ikhlasa fi awwalil adabi talabil ilmi li'anna al-ikhlasu asasun. Beliau mengatakan, kenapa kita menyebutkan ikhlas ini di adab yang pertama, ya? Karena ikhlas adalah asas, ya. Ikhlas adalah asas. Fa'ala talabil ilmi an yanwiya bi talabil ilmi imtithalan li amrillah. Ya, karena dia adalah asas, fondasi. Kalau dia tidak ada, maka tidak ada gunanya kita menuntut ilmu, sia-sia. Ya, asatidzah sekalian, jika seandainya ikhlas itu tidak ada, maka sia-sia kita menuntut ilmu. Tidak ada kebaikannya, ya. Maka kata beliau, hendaklah penuntut ilmu dia niatkan menuntut ilmunya atas perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala amara bil ilmi, memerintahkan agar kita berilmu dulu. Faqala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Seperti yang sudah disebutkan muallif tadi, fa'lam, ilmu dulu. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berilmu, maka kita belajar, kita menuntut ilmu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ta'allamta fa innaka mumtathilun li amrillah. Kata beliau, jika kita belajar menuntut ilmu, maka kita sedang merealisasikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu adab pertama, teman-teman sekalian. Insyaallah taala kita akan lanjutkan adab-adab berikutnya di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan muhadharah atau tausiah yang singkat ini khususnya untuk saya pribadi bermanfaat dan umumnya untuk antum semua. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.